Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah rahimakumullah, bagian ya sekarang. Kajian hadis pernikahan nomor 2. Jadi seri sekarang dari hadis tersebut. Dan pada pertemuan yang lalu, yaitu seri D, beberapa ibroh sudah kami bahas. Jadi 1, 2, 3-nya itu seri sebelumnya, yaitu seri C, yaitu wanita boleh melamar, adanya hibah pada Rasul, kemudian nikah mesti memakai mahar. Sedangkan pada seri D 4 saya bahas kadar ukuran mahar sesuai dengan kesepakatan, boleh tawar menawar. Kemudian calon suami mestikan atau milik sendiri yang diberikan kepada istri sebagai mahar. Dan yang keenam, perhiasan itu lebih utama untuk dijadikan mahar dibanding yang lain. Nah, karena Rasul menyebut walau hatana khotaman min hadid. Dan yang ketujuh, mahar bisa dengan jasa apabila harta tidak punya. Nah, maka yang sekarang ke-8, mahar itu disebutkan ketika akad. Ketika akad nikah itu bagusnya disebutkan. Seperti Rasul menyebut bima ma'aka minal Qur'an. Jadi ankah tuka bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan dengan apa yang ada pada dirimu dari Al-Qur'an. Jadi diucapkan oleh Rasul kepada mempelai pria ketika akad. Ini menunjukkan bahwa kadar dan ukuran mahar itu disebut di dalam akad nikah. Makanya kalau di Indonesia, pernikahan yang dilakukan di Indonesia oleh petugas KUA itu selalu disebut sebelum akad nikah yang diawali dengan khutbah nikah. Karena akad itu diawali dengan khutbah, itu kan si kepala KUA atau petugas KUA suka nanya maharnya apa, dicatat di akta nikah. Kemudian apa tunai atau kanon tunai atau nganyuk, itu disebut. Dan ketika akad juga disebut. Kata wali perempuannya, aku nikahkan anakku kepadamu dengan mas kawin, disebut namanya, dan tunai atau non tunai. Dan itu bagus ya disebutkan supaya jelas tagihannya kalau non tunai dan diterima nanti setelah akad. Tapi bukan menjadi syarat. Jadi bukan menjadi syarat sahnya disebut itu. Tapi itu isyarat dari hadis ini. Jadi bukan menjadi rukun ya. Jadi harus ada wajib nikah. Tetapi disebutkannya tidak menjadi rukun. Kenapa? Karena menyebutkan mahar bukan menjadi rukun nikah. Boleh saja akad nikah dengan tidak disebut atau belum menyebutkan mahar, tapi sudah janji akan membayarnya secara non tunai. Cara ini tersirat pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah 236. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna an tafridu lahunna faridatan wa matti'uhunna alal musi qadaruh wa alal muqtir qadaruh mata'an bil ma'ruf haqqan alal muhsinin. Ini surat Al-Baqarah 236. Kalau Anda mau melihat terjemahnya bisa dibuka di sini ya, surat Al-Baqarah terus
tulis di sini 36. Nah, klik terjemahnya. Nah, ini ya. Jadi la junaha alaikum in talaqtumun nisa malam tamasuhunna au taqridu lahunna faridah wa mati'uhunna alal musi qadaruhu wa alal muqtir qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan alal muhsinin. Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah atau pemberian kepada mereka. Orang yang mampu, orang yang memiliki kemampuan sesuai kemampuannya, dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut, yang ma'ruf, yang sesuai, yang diakui bagusnya. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu firman Allah surat Al-Baqarah 236. Yang kalau kita perhatikan, ayat ini memberi isyarat. Pertama, boleh bercerai sebelum bergaul suami istri, karena di sini dikatakan la junaha alaikum in talaqtumun nisa malam tamasuhuna, can disentuh. Kemudian tidak wajib membayar mahar terhadap istri yang dicerai sebelum digauli. Jadi kalau belum digauli, maka maharnya tidak dimasalahkan, tidak dibayar kalau belum digauli. Nah, berarti makna yang ketiga, dimungkinkan ketika akad belum dijanjikan maharnya, takridu lahunna faridotan. Karena belum dijanjikan jumlahnya, berarti bisa saja ketika akad tidak disebut maharnya atau belum dibayar maharnya, sehingga ketika bercerai tidak ada wajib untuk membayarnya. Jadi jelas ayat ini mengisyaratkan, menyebutkannya bukan menjadi rukun, tetapi itu bagusnya seperti Rasul mengatakan, menyebutkan ketika akad. Jadi kalau belum dijanjikan juga apa-apa, asal janji nanti umpamanya setelah nikah, tapi bagus namanya dijanjikan. Kemudian dalam ayat ini juga mut'ah tetap wajib diberikan pada istri yang dicerai walau belum digauli. Jadi kalau mut'ah mah pemberian kepada wanita yang dicerai tetap harus dibayar. Jadi makanya kawin cerai itu akan menggerogoti harta suami, karena di samping kalau sudah digauli harus membayar mas kawin, memberi nafkah, kalau dicerai harus dibayar lagi, bayar mut'ah. Dan jumlah mut'ah tentu saja disesuaikan, karena di sini dikatakan alal musi qadaruh wa alal muqtir qadaruh. Jadi bagi yang banyak ya berikan banyak, kalau sedikit ya sedikit, sesuai dengan mata'an bil ma'ruf. Harus secara ma'ruf. Ma'ruf itu yang dianggap baik oleh syarak dan syariah, haqqan alal muhsinin. Nah, itu jadi bagusnya mah berdasar ayat ini disebut ketika akan nikah, walaupun tidak menjadi syarat atau rukun. Itu ibrah yang ke-8. Sekarang ibrah yang ke-9, itu dimungkinkan untuk mendapat honor sehingga bisa dijadikan mahar. Jika mengajarkan Quran jasanya bisa dijadikan mahar, maka merupakan isyarat amal tersebut mempunyai nilai ekonomi. Oleh karena itu pengajar Al-Quran mempunyai hak untuk mendapatkan imbalan, seperti mengajarkan materi syariah yang lainnya. Bahkan menurut Asy-Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh As-Sun'ani, seorang guru yang mengajarkan Quran itu boleh memungut upah
bahkan sampai ditentukan tarif atau jumlahnya. Makanya jangan buruk sangka itu kepada ustadz yang menghargakan honor, ya. Ya kan ada sekarang ustadz kalau dimintai ceramah disebutkan dulu, jadi honornya, kemudian ongkos pesawat, hotel, pengawal dan lain sebagainya. Itu boleh saja daripada tidak ikhlas. Saya pernah diskusi dengan rektor Unisba almarhum ya, Pak Ahmad Tirto Sudiro. Pada saat itu diskusi karena dulu makan saya paling sering itu ngisi di Puskaji, pusat kajian Islam di Unisba, itu paling sering dulu ketika Pak Ahmad Tirto Sudiro jadi rektor. Yang pada saat itu kepala Puskaji Pak Profesor Sanusi Uwais. Saya sering isi. Kalau sekarang mah udah lama, udah bertahun-tahun. Ya setelah itu aja, setelah Pak Tirto tidak jadi rektor kan di Unisba, ganti ngisi lagi karena ya biasa kan, ganti pimpinan suka ganti kebijaksanaan ya. Puskajinya kan ganti sekarang. Nah, karena pada saat itu memang kalau ngisi di Puskaji itu honornya kecil bagi para dosen itu. Bagi para dosen itu, lalu beliau itu bertanya kenapa banyak yang ngundurkan diri, dosen-dosen yang bertugas. Saya tanya saya jawab kepada beliau, kepada Pak Rektor. Makanya Pak, saya bilang biar ikhlas yang mengisinya, harus dipertinggi, harus diperbesar itu honornya. Jadi karena kalau saya kan pada saat itu memang orang yang tidak menghiraukan jumlah honor, terserah. Jadi kalau dulu sering dipakai karena sering mengganti. Kalau sekarang mah kan jadwalnya pada disiplin. Jadi saya katakan honornya harus gede supaya ikhlas. Nah, beliau kaget, kok malah harus gede supaya ikhlas. Iya Pak, saya bilang, kalau Ustadz itu honornya kecil, setelah mengisi kegiatan dia dibuka amplopnya kecil, kan itu HT-nya hanya lu, saya bilang honornya. Tapi kalau honornya besar, begitu dibuka kan komentarnya alhamdulillah honornya gede. Saya juga sering sebutkan kepada masjid-masjid, para khotib, para ustadz, apalagi musim pandemi itu kan pengajian banyak yang libur ya, majelis-majelis taklim banyak yang lockdown, sehingga tidak ada yang tanggung jawab itu pada ustadz-ustadz. Kalau tukang ojek segala macam ada honor, tapi kalau para ustadz itu kan banyak ada yang nanggung, tidak yang, padahal mereka libur. Jadi sebenarnya kan ikhlas atau tidak bukan masalah gede atau letiknya honor, tapi urusan ikhlas itu urusan yang bersangkutan dengan Allah. Jadi kalau urusan kita dengan yang mengundang, urusan kita yang mengundang dengan yang diundang, itu urusan manusiawi. Seperti tadi saya katakan, kenapa guru ngaji di masjid itu honornya tidak gede? Padahal itu supaya justru mereka supaya tenang mengajarnya. Kalau honornya sudah mantap, guru-guru ngaji di masjid kan tidak akan berpaling kemana-mana karena sudah ditanggung oleh masjid. Jadi masjid itu jangan kok, pengurus DKM itu jangan kumet gitu.
Jangan kikir untuk memberi honor kepada para ustadz, para guru ngaji. Supaya apa? Supaya ustadz, guru ngaji itu ikhlas melaksanakan tugasnya. Karena tidak banyak pikiran kesana kemari karena sudah ditanggung dari biayanya tersebut. Dan kembali tadi kepada yang menetapkan honor, jangan buruk sangka kita. Justru supaya mereka itu ikhlas, tidak tawar menawar tidak hanya nakal nantinya. Kan banyak cerita-cerita para ustadz, para mubalik yang pulangnya merasa hanyelu hatinya, merasa sedih karena memang honornya tidak cukup. Ada orang Bandung ceramah di Jakarta, almarhum itu pernah cerita kepada saya juga, ketika mau pulang ternyata amplop yang diberikan oleh panitianya tidak sesuai dengan ongkos yang digunakan, sehingga kos yang dikeluarkan, sehingga dia harus menjual barang ketika mau pulang. Bahkan ada ustadz orang Bandung yang pernah jalan kaki dari Banjar ke Bandung karena mereka ucapannya hanya terima kasih dan lain sebagainya. Jadi kalau Imam Asy-Syafi'i berpendapat boleh mengajar Al-Quran memungut biaya atau sebagai upah dan sampai ditentukan berkaitan dengan dalil ini di Rasulullah SAW memperbolehkan mengajar Quran dijadikan mas kawin. Itu berarti honornya adalah yang dijadikan mas kawin tersebut. Kemudian ke-10, sumpah untuk meyakinkan kebenaran itu bisa dilakukan. Nah, ini pria yang ditanya oleh Rasul tentang punya atau tidaknya harta untuk mahar, dia menjawab, la wallah. Nah, ya Rasulullah, wala khataman min hadid. Nah, tidak ya Rasulullah, wallah, demi Allah. Jadi bersumpah ini seorang sahabat itu untuk meyakinkan Rasul. Jadi apabila sumpah itu diperlukan, boleh dengan bersumpah, Allah, saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Ini mengisyaratkan bolehnya sumpah untuk meyakinkan lawan bicara, untuk meyakinkan orang yang diajak bicara. Ini dipersilahkan. Ya, maklum kan ini yang kita kaji itu kan hadis dari sudut dari berbagai masalah ya. Oleh karena itu satu hadis mengandung nilai yang cukup banyak dari berbagai segi. Jadi sumpah itu bisa dilakukan untuk kepentingan meyakinkan orang yang diajak bicara. Kemudian ke-11, tidak dibenarkan memberi sesuatu yang menimbulkan kerepotan diri sendiri. Ya, Rasul tidak mengizinkan pakaian dibagi dua untuk mas kawin. Sebab menimbulkan madarat kan bagi pemberi. Hal ini mengisyaratkan bahwa mahar itu jangan sampai merepotkan diri sendiri. Hasil anyuk ngahutang, anyuk sana anyuk sini, itu tidak benar. Jadi apa yang dia miliki. Rasul menegur pemuda yang menawarkan mahar dengan pakaian yang dipakai. Beliau sabdakan kan, ma tasna'u bi izarika. Apa yang bisa kamu perbuat dengan pakaianmu? In labistahu lam yakun alaiha minhu syai'un wa in labisathu lam yakun alaika minhu syai'un. So, kalau pakaianmu dijadikan mas kawin, berarti apabila kamu pakai pakaiannya, maka bagi istri bagaimana? Miliknya mana? Gak ada karena dipakaimu.
Apabila dipakai oleh istrimu, labis satu, lam yakun alaika, dan tidak ada bagimu. Jadi oleh karena itu mas kawin juga jangan sampai menimbulkan penyesalan karena habis segala macam kredit ke bank untuk mas kawin. Ya sesuai kemampuan aja, tanya aja. Jadi tawar menawar aja. Kalau ternyata si perempuannya tidak bersedia dengan mas kawin yang kita miliki, ya batal juga nggak apa-apa. Cari yang mau aja. Makanya seperti tadi saya katakan, bagus nama waktu melamar itu sudah sepakat gitu. Jadi supaya tidak menyesal nanti. Jadi bukan masalah matre dan lain sebagainya, tapi kaitan dengan keikhlasan tadi. Jadi suaminya ikhlas memberikannya karena sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, istrinya juga ikhlas karena sesuai dengan permintaan atau sesuai dengan kesepakatan. Kalau mereka dua-duanya tidak ada sepakat, ya batal saja, nggak apa-apa. Karena pernikahan itu kan salah satu ibadah ya, tapi milih siapa, milih yang mana itu kan hak masing-masing. Jadi uh, kalau tidak ada kesepakatan, ya udah batal, ganti yang lain. Jadi jangan sampai merasa dipaksakan diri sendiri, hasil unyukan hutang, begitu selesai nikah nanti malah mayar. Ya, ditunggu-tunggu dapat amplop dari pengunjung, dari yang walimah, padahal amplopnya lebih kecil. Apalagi walimahnya besar-besaran. Kan ada itu nganyuk-nganyuk untuk walimahnya. Begitu selesai nikah ternyata amplopnya kecil-kecil. Ya bagaimana, karena bukan urusan bisnis kalau walimah itu. Nah, coba saja kalau konsumsi itu kan rata-rata di atas 80.000 ya, 100 lah, 100.000 ke atas. Sementara yang ngasih amplop kan di bawah 100.000 ya, 50.000, mungkin ada yang 20.000, mungkin ada yang 5.000 dan sebagainya. Nah, ya memang sesuai keikhlasan. Ini bukan urusan bisnis. Makanya pertimbangkan saja, baik untuk mas kawin maupun untuk walimah. Karena kan proses pernikahan itu ada akad nikah, ada meminang, ada walimah. Jadi itu disesuaikan lah. Jadi memberikan sesuatu itu yang menjadikan ikhlas baik pemberi maupun penerima. Kemudian kalimat yang digunakan di dalam pernikahan, ternyata Rasulullah SAW dengan beda-beda dalam pernikahan itu. Di situ ada kalimat ankah tukaha. Jadi aku nikahkan dengan ankah tukaha, jawaj tukaha, yaitu dengan jawaj tukaha atau malak tukaha. Boleh. Ini ibroh yang ke-12 tentu saja. Jadi ucapan akad nikah, di dalam akad nikah itu mau ankah tukaha, mau jawaj tukaha, mau malak tukaha. Jadi kalau orang Betawi kan aku nikahkan dan aku kawinkan. Jadi aku nikahkan dan aku kawinkan, ya terserah, karena itu menurut adat mereka itu kalimatnya. Atau kalau orang Sunda mah kaula nikahkeun, atau kalimat-kalimat yang lain yang penting dipahami oleh yang bersangkutan dan oleh para saksi. Minimal yang paham itu pertama wali, tentu saja wali perempuan, kemudian mempelai, kemudian 2 saksi. Itu yang harus paham tentang akad nikah. Jangan menggunakan bahasa
yang tidak dimengerti umat. Ya, terserah. Kalau di Bandung pakai bahasa Sunda, kalau di Betawi ya bahasa Betawi, kalau di Jawa ya pakai Jawa, kalau di Padang ya pakai bahasa Padang, terserah. Kalau di Arab ya pakai bahasa Arab. Jadi tidak mesti menggunakan. Makanya di sini Rasul ankah tukaha, Jawa tukaha atau malak tukaha. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan proses. Yaitu pertama hitbah ya. Hitbah itu kalau di dalam hadis ini si perempuannya kan menawarkan diri kepada Rasul, lalu si laki-lakinya yang menghitbah perempuan kepada Rasul. Kemudian oleh Rasul ditanya di dalam hitbahnya apa yang dimiliki dan apa yang bisa diberikan, bagaimana ada usaha, ada proses. Nah, itu kemudian prosesi nikahan. Prosesi nikahan itu dilakukan, diawali dengan khutbah. Kalau di Bandung biasanya khutbah itu memanggil para ustadz atau para kiai. Tapi kadang-kadang ada juga kepala KUA dia sendiri yang khutbah. Ya kalau kesepakatan silahkan saja. Jadi diawali dengan khutbah. Terus ijab itu adalah mempelai wali mempelai wanita. Kemudian kabul yaitu diterima oleh mempelai pria. Dan setelah itu maharnya itu baru dijanjikan bisa, sehingga dibayarnya nanti baru atau langsung diberikan setelah akad. Kemudian nanti kalau sudah selesai akad, maka diadakan walimah. Jadi walimah nikah itu adalah resepsi atau hajatan, dan waktunya itu bebas, mau sehari, mau 2 hari, mau seperti Rasul kepada Aisyah sampai 3 tahun jaraknya itu diperbolehkan. Jadi ada 12 ibroh ya dari hadis ini. Jadi mulai dari wanita boleh melamar pria, kemudian adanya hibah seorang perempuan kepada Rasul, kemudian yang ketiga nikah itu mesti memakai mahar, keempat kadar dan ukuran mahar itu disesuaikan dengan kesepakatan dan itu boleh tawar menawar, kemudian yang kelima calon suami itu mencari sendiri untuk mahar, kemudian yang keenam alasan itu lebih utama jadikan mahar. Jadi kalau saya ditanya mahar apa menurut sunnah Rasul, maka saya jawab paling bagus itu emas, perhiasan. Jadi bukan dengan Al-Quran. Rasul akan mahar dengan mushaf Quran atau alat sholat yang ada di zaman Rasul itu dengan mengajar ya, karena mengajar itu mempunyai nilai ekonomi. Kemudian yang ketujuh, mahar bisa dengan jasa apabila harta itu tidak punya. Nah, kemudian bagusnya mahar itu disebut ketika akad, tetapi kalau tidak disebut tidak menjadi batal, tapi bagusnya mah disebut, sudah disepakati. Dan yang kesembilan, mengajar Quran itu dimungkinkan untuk mendapatkan honor, mendapatkan upah, sehingga bisa dijadikan mahar. 10, sumpah untuk meyakinkan beberapa kebenaran lawan bicara itu bisa dilakukan, seperti la wallah. Kemudian tidak dibenarkan memberikan sesuatu yang menimbulkan kerepotan diri sendiri sehingga kepayahan, itu tidak dibenarkan seperti itu. Jadi ambil sesuai keringanan. Dan kalimat di dalam akad bisa ankah tukaha, bisa jawad tukaha, bisa malak tukaha, bisa aku nikahkan engkau, bisa bahasa-bahasa yang lain, yang penting dimengerti oleh wali
wali perempuan, kemudian 2 orang saksi dan mempelai. Dan di dalam prosesnya mulai dari khitbah, lalu proses akadnya diawali khutbah, kemudian ijab kabul, mahar, dan dilanjutkan dengan walimah. Jadi walimah. Dan mungkin ada satu lagi ini ibroh dari hadis ini, yaitu bagaimana kita mendapatkan jodoh calon istri berdasar contoh Rasul. Insya Allah mungkin kita bahas pada bagian selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.